Ada kembali dalam program Lunch Talk Dialog Siang Khas Berita 1 dengan tema lowongan pekerja bagi pendatang. Sebelum kita lanjutkan dialog kita hari ini, kita lihat dulu informasi berikut. Ya, Bang Pubida, kalau kita lihat di grafik tadi, pengangguran terbuka di Jakarta saat ini sekitar 463.000. Betul. Sementara jumlah angkatan kerja 5,5 juta orang di situ. Dan setiap tahun, saya yakin sekali ini data pendatang yang baru kembali ke data 70.000. formal ya. Artinya pekerja formal gitu. Pekerja informal tuh banyak sekali di Jakarta ini dan ini tidak terdata dengan rapi tentunya. Dan saya yakin sekali pemerintah nggak punya data itu. Nah, kalau saya lihat sebenarnya dalam konteks menekan urbanisasi ini jangan hanya di dalam konteks tadi hanya membuat suatu bantalan, ini kan namanya bantalan untuk menaungi sehingga sebagian bisa diakomodasi untuk bekerja. Ini bagus, bukan sesuatu yang buruk sama sekali, bagus. Cuman dalam konteks pemberian informasinya ini harus lengkap. Artinya begini, untuk 9.000 tenaga kerja saja, ini kan harus diberitahu bahwa Jakarta ini besar sekali loh. Artinya ketika mereka bekerja di satu titik-titik di Jakarta ini sebenarnya yang paling sulit mencari tempat itu adalah tempat apanya? Akomodasinya yang dekat-dekat dengan situ, itu sulit sekali di Jakarta. Nah ini harus disosialisasikan, karena kalau kemudian dia nyari yang murah dan jauh Jakarta, kemudian perjalanan yang akan jauh sekali, juga ini akan menjadi persoalan tersendiri. Nah ini yang harusnya disosialisasikan, dan pasti saya yakin sekali informasi itu tidak akan sampai kepada para pencari kerja ini, karena mereka tujuannya perusahaan-perusahaan ini sebenarnya mencari orang. Dia nggak peduli nanti mereka mau tinggal di mana dan istilahnya nasibnya seperti apa. Yang penting mereka bisa datang tiap hari bekerja dan memberikan servisnya gitu kan. Padahal sebenarnya bagian daripada terpenting juga adalah basis-basis tempat tinggal ini, karena tempat tinggal ini adalah sumber-sumber masalah yang selain tadi menimbulkan masalah padatnya penduduk, juga kemacetan-kemacetan yang ada juga adalah bagian daripada persoalan di sini. Berarti Bang memang harus ada pemetaan terlebih dahulu Kak, terkait dengan kira-kira siapa-siapa saja kah yang harus bekerja di mana ataupun di daerah-daerah mana sehingga tidak ada penumpukan seperti itu, atau? Persis sekali sebenarnya. Poin saya adalah semakin daerah itu semakin padat, itu pasti semakin sulit akan mencari akomodasi. Bahkan akan semakin mahal sebenarnya, kalaupun tidak semakin sulit. Misalnya mungkin ada, tapi kan semakin mahal. Artinya orang yang bekerja mendapat pekerjaan di situ, kalau kemudian dia tidak mampu membayar pun dia akan cari di luar. Nah kan ini kan juga akan menjadi suatu permasalahan baru gitu. Ketika tiba-tiba ada 9.000 orang tambahan ya daripada yang sudah ada, mau masuk ke Jakarta tiap hari, pagi pulang sore, ya kan tambahan buat macet gitu sebenarnya. Kalau bayangin dan lain-lain lah gitu maksudnya. Kalau kebayangin saat-saat itu, kita jadi berterima kasih banget sekarang Jakarta masih kosong ya. Masih libur lebaran ya. Setiap hari lancarnya seperti ini. Ya ini mungkin 2 hari terakhir lah kita bisa menikmati itu. Besok malam aja mungkin udah ceritanya udah lain itu. Biasanya memang Jakarta akan di pagi hari lebih padat dan kemudian di malam hari sudah kembali renggang lagi ya. Itu yang akan terjadi karena penumpukan pekerjaan ataupun aktivitas banyak dilakukan terjadi di Jakarta. Itu yang Anda katakan ya Bang? Ya kira-kira seperti itu. Nah makanya saya adalah bagian daripada orang-orang yang sebenarnya ingin mendorong ya yang namanya UMP di Jakarta ini memang benar-benar dinaikkan setinggi-tingginya. Karena apa? Karena memang mereka supaya bisa mendapatkan kehidupan yang layak di Jakarta. Artinya memang tempat tinggalnya layak, dekat dengan tempat-tempat sentra pekerjaannya, dan juga mereka bisa, kan Jakarta yang mahal, apa-apa mahal di Jakarta gitu. Dan memang bisa mampu gitu akhirnya. Bisa menyekolahkan anaknya dan lain-lain. Jadi jangan kemudian UMP-nya dipersulit untuk naik gitu. Itu juga bagian daripada sebenarnya persoalan untuk menekan urbanisasi. Karena bagaimanapun juga banyak akan perusahaan yang kemudian tidak akan mampu menaungi basis-basis tenaga kerja di Jakarta. Akhirnya mereka akan pindah melakukan migrasi ke tempat yang lain. Banyak perusahaan yang juga tidak
mampu untuk menaungi apa keinginan dari para pekerjanya, seperti UMP yang semakin meningkat setiap tahunnya juga yang diharapkan dari para pekerja. Sehingga akhirnya kita tahu beberapa setelah terjadinya gejolak perekonomian, banyak juga perusahaan-perusahaan akhirnya atau pabrik-pabrik yang menutup pabriknya ataupun kantornya seperti itu karena tidak mampu. Nah ini kan akhirnya malah membuat para pekerja ini kehilangan pekerjaannya sehingga makin nambah lagi tingkat pengangguran. Sebenarnya tidak sedirect itu ya. Dalam konteks sistem yang pernah saya analisa dan saya buat modelnya, sebenarnya perusahaan itu adalah suatu vehicle yang dia punya sustainability sendiri. Artinya ketika dia mempunyai basis produksi dan bisa menjual produknya, sebenarnya dia akan lebih untung kalau dia memproduksi di daerah-daerah yang memang lebih rendah biaya tenaga kerjanya dan lain-lainnya. Jadi sehingga kalau misalnya dia bisa saving di situ, dia bisa menjual barang dengan lebih kompetitif. Artinya kalau dia memaksakan diri Jakarta itu adalah suatu keputusan manajemen yang agak aneh gitu menurut saya. Jadi kalau misalnya memang mau menekan laju urbanisasi itu justru harus menciptakan basis-basis pekerjaan di luar ataupun outskirts daripada Jakarta gitu. Sehingga orang-orang nggak mau masuk Jakarta, tapi udahlah di sini pun ternyata kok udah bisa dapat pekerjaan gitu. Makanya sistem buffering, city buffering itu untuk sebelum masuk ke dalam suatu kota besar di dalam konteks menekan urbanisasi ini adalah suatu teknis yang sebenarnya biasa dilakukan di negara-negara maju itu. Oke, kita ke Pak Priyono. Ya, Pak Priyono. Iya, oke. Tanggapan Anda Pak mengenai Jakarta Belt atau daerah-daerah di sekitar Jakarta yang yang bisa optimal untuk menerima pekerjaan? Iya, saya kira sekarang ini sudah mulai ya Mbak. Daerah penyangga pun juga sudah ada pusat-pusat industri seperti di Cikarang, Cibitung, Kerawang, Purwakarta. Ini juga secara langsung maupun tidak langsung bisa mengurangi para pencari kerja yang ingin bekerja di Jakarta, Mbak. Ya, prosentasenya berapa saja sih Pak yang daerah-daerah? Ya, Pak Priyono, ada berapa prosentasenya untuk Jakarta berapa, di Cikarang berapa, Bekasi berapa? Oh, kalau untuk data itu saya kira saya juga tidak tahu pasti Mbak ya, tapi saya kira sudah banyak ya, seperti perusahaan-perusahaan di Jakarta pun sudah relokasi ke Cikarang. Sebagai contoh, PT Mendem tadinya berlokasi di Jakarta Utara, sekarang sudah pindah di Cikarang. Oke, Pak Priyono, ini tadi terkait dengan pemetaan yang kita bahas. Sejauh ini sudahkah ada dari Dipdagkertran sendiri melakukan pemetaan mungkin daerah-daerah mana saja atau kota-kota mana sajakah yang memang menjadi incaran ataupun yang menjadi daerah-daerah yang begitu padat sehingga harus diurai lagi? Nah ini begini, jadi kita akan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan, Mbak. Nanti juga Dinas Kependudukan mulai besok, hari Senin kalau nggak salah, itu juga mau melakukan pendataan. Ini tentunya juga melalui lurah-lurah yang ada di DKI Jakarta. Diharapkan nanti mengetahui secara pasti warga atau para urban yang datang ke Jakarta apakah ingin mencari pekerjaan atau ingin melanjutkan pendidikan. Ini tentunya kan juga perlu pendataan tersendiri, Mbak. Oke, baik, berarti pendataan ini tidakkah terlalu agak lama nih Pak? Karena ini udah H+7 ya, udah seminggu Pak. Kalau kita ingat beberapa tahun sebelumnya adalah pada saat mereka masuk ke Jakarta harus dicek dulu nih KTP-nya domisili mana. Ini seperti apa nih Pak Priyono? Ya saya kira kalau lambat sudah tidak demikian Mbak, karena ini pendataan kan juga memerlukan waktu dan memerlukan koordinasi. Tapi pada intinya kemarin kita sudah lakukan Dinas Tenaga Kerja dan Dukcapil, asisten pemerintahan mendampingi Wagub, itu kunjungan ke Wali Kota Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat, dan telah diinstruksikan bahwa ini pendataan harus segera dilakukan, Mbak. Oke, baik. Tidak ada kata terlambat. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali ya. Ya, mudah-mudahan aja masih bisa selamatkan. Apalagi untuk sesuatu yang baik, sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat.
Ya, tidak ada kata terlambat. Oke, baik. Kita akan lanjutkan Pak Priyono dan juga Bang Pufida. Kita akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi.